المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga berkumpul bersama pada ini dalam rangka mengikuti kajian fikih pada setiap hari Ahad pekan yang ketiga pada Ahad hari ini 19 Zulhijjah 1446 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2025. Mudah-mudahan kajian pada tanggal seperti ini dapat meningkatkan kita di dalam beribadah. Insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kita selaku umat yang akhir zaman. Bapak Ibu, jamaah muslimin yang saya hormati, untuk kajian pada hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Sabang Presiden lagi. Nama lain beliau adalah Ustaz Abu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini ada pernyataan yang akan melanjutkan tentang ibadah haji ya, tentang ibadah haji. Kalau tentang sholat itu dulu sampai hukum orang yang meninggalkan sholat ya, yang beberapa bulan yang lalu. Mari kita simak bersama semoga yang disampaikan akan menjadi bagi kita guna meningkatkan keimanan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari jamaah, insyaallah ada akan dijelaskan oleh Bapak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita mungkin bersama di teras masjid. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang
Bahwasanya saja kita ketahui dari kabar Nabi SAW bahwa dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnahnya saja, qobliyah subuh sudah lebih baik daripada dunia, seluruh dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan sholatnya atau sholat fardunya? Lalu bagaimana terutama bila dilakukan secara berjamaah khususnya buat laki-laki? Tentunya fadilahnya sangatlah agung. Dan juga kita bersyukur kepada Allah yang Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah, yang telah memberikan kita taufik untuk bisa duduk dalam majelis ilmu yang merupakan salah satu ikhtiar kita, ya, untuk mengikuti perintah Nabi SAW. Untuk ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, dan juga sebagai ikhtiar kita, ya, untuk mendapatkan tempat terbaik kelak. Karena Nabi SAW mengatakan bagi mereka yang menyusuri sebuah jalan, yang dia mencari kesempatan untuk belajar ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menyusuri jalan-jalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Pada pagi ini, ya, sesuai dengan permintaan dari panitia atau DKM, saya diminta untuk membahas seputar haji. Tentunya mungkin karena bulan ini masih bulan Dzulhijjah, masih bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan haji kita ketahui al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah diketahui. Artinya bulan-bulan haji adalah 3 bulan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Namun puncaknya itu tentunya dilakukan atau di awal bulan 10, di awal bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Dan haji Indonesia umumnya haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu kali perjalanan. Dia melakukan umroh terlebih dahulu, lalu kemudian setelah selesai umroh, seperti saudara-saudara kita yang datang di bulan Mei, mereka umroh, atau di awal Juni, lalu kemudian mereka setelah tahallul, mereka kemudian menunggu sampai mulai prosesi pelaksanaan puncak haji, yaitu dimulai dari tanggal 8 hari Tarwiyah, atau minimal tanggal 9 dia sudah mulai untuk maksimal paling lambat tanggal 9 dia berihram, lalu nanti dia wukuf di Arafah. Namun pagi ini kita hanya membahas secara pokok-pokok pentingnya saja, terkait dengan haji, terutama mungkin menyegarkan kepada kita mengenai syarat haji. Yang pertama adalah tentunya muslim, orang kafir tidak wajib, dan dia berakal, sehingga tentunya tidak wajib bagi atas orang gila dan tidak sah dilakukan olehnya. Namun kalau dibadalkan bagaimana, ya, sebagian ulama mengatakan orang yang gila, misalnya seseorang mendapati orang tuanya sudah mungkin naudzubillah dicoba, ya, orang tuanya terkena penyakit gila, maka apakah si sang anak bisa membadalkannya? Maka jumhur ulama mengatakan boleh, ya, walaupun sebagian lagi mengatakan tidak, namun jumhur mengatakan boleh karena dia termasuk penyakit yang menghalangi dia untuk pergi berhaji. Kemudian yang ketiga tentunya balik. Ya, maka haji yang mereka yang belum balik, hajinya, ya, sah namun tidak bisa menggugurkan. Ya, kalau dia sudah dewasa. Kalau dia dewasa, dia memiliki kemampuan, maka dia tetap wajib untuk melakukannya. Dan yang keempat adalah tentunya merdeka, ya, sehingga budak tidak ada kewajiban. Dan yang kelima, dia mampu. Dan mampu ini ada 2 hal. Yang pertama, mampu secara ekonomi dan mampu secara fisik. Mampu secara fisik artinya tubuhnya memiliki atau dia memiliki kekuatan untuk menempuh perjalanan ke sana lalu kembali lagi, ya. Adapun secara ekonomi, maka yang disebut mampu secara ekonomi kata para ulama, dia sudah memenuhi kebutuhan pokok, ya, bagi dia dan orang yang ditanggungi.
Dari apa? Dari misalnya tempat tinggal, ketika dia tinggalkan mereka, ya, atau dia memang juga membeli, ya, kebutuhan pokok keluarganya, ya, primer, ya, seperti membeli rumah terlebih dahulu, atau tidak wajib memang membeli. Supaya ulama kalau mau ngontrak juga dianggap sudah ada rumah yang bisa ditinggalkan oleh keluarganya, ya. Dia memiliki kelebihan di atas itu semua, di atas tempat tinggal, juga bekal dan makanan, ya, dan kebutuhan pokok lainnya bagi keluarganya ketika ditinggalkan. Dan dia memiliki ongkos untuk beli ke sana lalu pulang. Kalau sekarang tentunya satu paket. Kalau dahulu ulama terdahulu terkadang memisahkan, ya, dia memiliki kendaraan. Kalau sekarang satu paket, ya. Kalau dia sudah memiliki itu semua, ya, kebutuhan pokok dan keluarga yang ditinggalkannya, maka dia menurut mayoritas ulama dia diperintahkan bersegera untuk berhaji, ya, atau kita bersegera mendaftarkan diri untuk berhaji. Dan kalau seseorang memiliki kelapangan harta, namun dia tidak kunjung pergi berhaji, maka, ya, dia tentunya melanggar perintah Nabi SAW yang beliau mengatakan ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian untuk berhaji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridullah, karena seseorang di antara kalian tidak tahu apa yang kelak menimpa dia. Bisa jadi seseorang dulu masih sehat, ya, tapi tiba saatnya nanti dia sakit. Bisa jadi dulunya lagi jaya-jayanya, tapi uangnya dia habiskan hanya untuk urusan duniawi. Dia bilang nanti sajalah kalau sudah, ya, usianya, saya belum siap, saya belum dipanggil, gitu kan. Akhirnya keburu dipanggil malaikat maut, ya. Nah, dia belum sempat berhaji. Maka bila dia meninggal memiliki kemampuan namun belum sempat berhaji, maka Umar bin Khattab mengatakan, ya, man istata'a an yahuj falam yahuj, barang siapa memiliki kemampuan untuk berhaji namun dia tidak kunjung berhaji sampai akhir hayatnya, ya, insya'a mata Yahudiyan wa insya'a mata Nasraniyan. Kalau dia mau maka meninggal dalam keadaan Yahudi, atau kalau dia mau maka meninggal dalam keadaan Nasrani. Ini kata Umar bin Khattab. Kalau sampai akhir hayat memiliki kemampuan namun tidak pernah kunjung mendaftar haji, ya, maka hendaknya pilih saja mati mau Yahudi atau Nasrani, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salah seorang yang dijamin masuk surga. Kemudian juga, ya, para ulama katakan di antara kemampuan adalah, ya, mereka mengatakan contohnya seseorang memiliki rumah dengan luas 300 meter, ya, rumah dan pekarangannya. Lalu ya, rumah yang ditempati dia dan hajat bagi keluarganya itu mungkin cuma 150 meter. Artinya ada pekarangan seluas lebih 150 meter lagi, karena luas rumahnya total 300. Maka menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, wajib dia jual sebagian tanahnya untuk bisa mendaftar haji, untuk bisa pergi haji. Berbeda halnya kalau dia memiliki dua rumah, ya, satu rumah dia tempati, satu rumah, ya, dia kadang-kadang tempati, dia mungkin bilang kalau ini untuk investasi saya masa yang akan datang, ya, dan dia belum kunjung berhaji. Kalau itu ulama bukan mayoritas tapi sepakat dari 4 mazhab, kalau dia memiliki, ya, aset seperti itu maka wajib menjualnya untuk dia segera mendaftar haji, ya. Dan haji ini tentunya adalah suatu ibadah yang sangat agung. Dan juga para ulama katakan, contohnya dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Menurut dua imam ini, kalau seseorang meninggal memiliki kelapangan harta, artinya dia meninggalkan harta yang sebenarnya cukup untuk berhaji, ya. Kalau dia pernah mendaftar maka dibadalkan. Namun kalau dia tidak pernah mendaftar, dia tidak pernah mendaftar, mungkin si bapak dulu orangnya kurang dekat sama agama, tapi kalau dihitung-hitung hartanya cukup buat berhaji, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka katakan orang seperti ini, dalam fatwanya mereka mengatakan orang seperti ini wajib dihajikan oleh ahli warisnya sebelum dibagi waris. Artinya
dia meninggalkan tarikah, peninggalan. Misalnya ada tanah, ada mobil, ada harta lainnya. Setelah dihitung ternyata cukup untuk berhaji, ya. Maka sebelum, ya tentunya kalau orang punya tarikah peninggalan, maka yang selesaikan pertama hutangnya kepada manusia dan juga hutangnya kepada Allah. Hutangnya kepada Allah seperti dia membayar zakat, ditunaikan zakatnya. Nah, dua itu tadi atau para ulama sebagian mengatakan haji itu termasuk hutang. Kalau dia sebenarnya memiliki kemampuan, maka diselesaikan, ya, dibadalkan, haji dibadalkan atas nama orang yang meninggal tersebut, ya. Lalu kemudian baru dibagi waris, ya. Nah, ini pentingnya bersegera dalam berhaji. Kita akan lihat, ya, karena haji ini penjelasannya cukup panjang, maka kita akan lihat secara ringkas saja, ya, pelaksanaan haji, ya. Tentunya bagi yang sudah, semoga ini menjadi murojaah sekaligus, ya, mengingat kembali, ya, apa yang sudah kita lakukan terdahulu. Yang belum, semoga menyemangati, ya. Kita ketahui bahwa mereka yang berhaji, ya, ini mereka terlebih dahulu, ya, terutama jemaah Indonesia itu di kloter awal sudah sebulan lebih, ya, atau sebulan sebelum pelaksanaan puncak haji sudah biasanya diberangkatkan. Lalu nanti di sana mereka, karena haji Indonesia umumnya tamattu hajinya. Hajinya ada 3 jenis, tamattu, qiran, dan ifrad. Haji Indonesia umumnya haji tamattu. Tamattu artinya bersenang-senang. Bersenang-senang. Kenapa disebut demikian? Karena haji tamattu dia memang menyenangkan, karena dia umroh terlebih dahulu, setelah itu dia tahallul. Setelah tahallul, ya, dia menunggu saja sampai datangnya puncak haji, ya. Sehingga setelah tahallul dia boleh berpakaian bebas. Kalau dia, mohon maaf, suami istri, mohon maaf, boleh berhubungan suami istri, ya. Beda dengan haji ifrad atau qiran, yang kalau dia sudah masuk, nanti dia menunggu sampai puncak haji masih dalam keadaan ihram, ya. Maka haji ini disebut haji tamattu, ya. Setelah melaksanakan umroh, ya, nah maka dia akan masuk kepada, ya, mungkin kita akan bahas secara khusus nanti mengenai umroh dan tata caranya. Tapi anggap ini jemaahnya sudah melaksanakan, seseorang sudah melaksanakan umroh. Kita akan lihat apa saja yang dilakukan setelah dia berumroh. Orang yang umroh, ya, nanti dia yang berhaji, tentunya dia sudah masuk Mekah di bulan Dzulqa'dah atau di awal bulan Dzulhijjah. Maka dia sudah dalam keadaan tahallul, dia bebas berpakaian, dan dia boleh melaksanakan hal-hal yang dihalalkan. Kemudian, ya, nanti dia akan mulai berihram di tanggal 8 atau maksimal tanggal 9, berihram kembali. Disunahkan jemaah haji itu berihram di tanggal 8, ya, yaitu di waktu duha, karena itu yang disebutkan dilakukan oleh Nabi SAW. Tanggal 8.
haji bergegas menuju Mina. Jemaah haji Indonesia sebagian pakai bus, namun sebagian juga ada yang berjalan sebagaimana jemaah haji dari sejumlah negara. Karena tentunya Mina ya, letaknya dia tidak jauh dari kota Mekah, ya, dia tidak jauh dari batas kota Mekah, dia tidak jauh dari Aziziyah. Nah ini tanggal 8 jemaah haji, tanggal 8 mereka bergerak menuju ya Mina. Suaranya tidak bisa keluar. Gambarnya jelas tidak Pak gambarnya? Mereka menuju kota sejuta tenda Mina. Lalu kemudian ya di Mina melakukan mabit. Jadi Mina tendanya lebih bagus dibandingkan tenda Bapak Ibu yang pernah ke sana ya. Ini tendanya orang Saudi. Tendanya orang Saudi ya, lebih bagus. Lalu di tanggal 8 seseorang mabit ya, yang disebut mabit adalah dia tentunya menginap ya, disunahkan menginap sampai lewat tengah malam. Jadi batas minimalnya bagi mereka yang mau melakukan sunnah ini sampai lewat tengah malam. Dan yang disebut tengah malam itu bukan pukul 00, bukan pukul 00. Tapi yang disebut tengah malam itu adalah waktu maghrib sampai waktu subuh dibagi dua lalu dilebihkan sedikit ya. Yang disebut tengah malam dalam Hijriyah itu bukan 00. Sehingga kalau maghrib kita pukul 6, subuh kita pukul 4 lebih 30, berarti kira-kira 10 jam 30 menit dibagi 2, 5 jam 15 menit ya. Maka tengah malam dalam penanggalan Hijriyah pukul 6 ditambah 5 jam 15 menit yaitu pukul 11 lebih 15, 11 seperempat. Dia menginap di sana sampai pukul 11 lebih seperempat ditambah dari waktu tersebut. Maka dia sudah dianggap menginap ya. Jadi kalau dia kemudian mau bisa kembali ke Mekah atau kota transit maka tidak mengapa. Namun yang sunnah memang terus menginap sampai waktu subuh, Kemudian tanggal 9 ya. Jadi tanggal 8 ini dia mulai ihram dari tempat tinggalnya di kota Mekah. Mungkin di hotel, mungkin di apartemen gitu kan. Atau zaman dulu mungkin bapak-bapak di maktab istilahnya gitu kan. Mulai ihram dari sana, berpakaian ihram, kemudian mengucapkan niatnya labbaik Allahumma hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Lalu kemudian berlaku larangan-larangan ihram ketika dia mulai berihram. Di tanggal 9 maka jamaah haji yang dari Mina mereka beranjak menuju Arafah yang jaraknya kira-kira 22 km dari kota Makkah ya, atau dari pusat kota Makkah. Kalau jemaah haji Indonesia terkadang ada kebijakan mereka tidak mabit di Mina tapi langsung di hari Tarwiyah tanggal 8 itu langsung ke Arafah. Apakah ini masalah? Jawabannya tidak, karena mabit di Mina ini hukumnya sunnah. Maka tidak masalah kalau dia dari tanggal 8 sudah di Arafah, atau mungkin sampai di tanggal 8 masih ada di Mekah, baru tanggal 9
ya di waktu duha, baru kemudian ke Arafah, itu pun tidak masalah karena puncaknya yang tidak boleh ditinggalkan adalah di Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi SAW. Haji itu Arafah. Maka tanggal 9 dia menuju ke Arafah. Ya, ini apa namanya, Jabal Rahmah. Tanggal 9 dia di Arafah. Di Arafah, jemaah haji akan melakukan ibadah utama, salah satu rukun dari haji. Ya, setelah yang rukun yang pertama adalah niat dia berihram untuk haji, lalu kemudian juga wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah disunahkan dilakukan, ya disyariatkan dari mulai zawal, yaitu matahari tergelincir, yaitu waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam, sampai maghrib. Ya, jemaah haji dia tidak disunahkan untuk berpuasa sunnah di sini. Karena kita ketahui jemaah kita di sini, orang yang ada di kampung halaman kita di sini puasa sunnah 9 Dzulhijjah. Dan mereka sholatnya di jama dan di qusur di waktu zuhur, ya, jama takdim. Tujuannya apa? Kata para ulama, agar mereka benar-benar bisa berkonsentrasi melakukan ibadah utama di hari tersebut, yaitu berdoa dan berzikir. Dan ini adalah hari yang sangat agung, yang Nabi SAW katakan, ya, ma min yawmin akthar min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada hari yang pada hari tersebut Allah paling banyak bebaskan seseorang dari api neraka min yaumi Arafah dibandingkan hari Arafah. Jadi hari pembebasan manusia paling banyak dari api neraka itu terjadi dalam 1 tahun, setiap hari Arafah. Wa innahu la yakun, dan sesungguhnya Allah pada hari tersebut Allah mendekat. Dalam hadis riwayat lain, Allah turun ke langit dunia dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya, Allah mendekat, thumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di antara para malaikatnya. Allah berfirman, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Karena tadi jemaah haji semuanya berdoa, meminta. Kemudian Allah berfirman, isyhadu, saksikan oleh kalian, inni ghafartu lahum dzunubahum, aku mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Ya, aku mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, walaupun dosa mereka seperti hujan yang jatuh dari langit ataupun, ya, pasir yang menggunung di sebuah padang pasir. Maka ini adalah hari yang sangat agung. Dan di sini adalah doa terbaik yang bisa dipanjatkan seseorang itu di hari tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan khairu doa yaumil Arafah, sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ya. Wa khairu du'a wa nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik yang dibaca oleh diriku dan nabi-nabi setelahku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia jemaah haji memperbanyak zikir tersebut dan juga memperbanyak doa. Bahkan doa tersebut, ya, kita ketahui doa tepat waktu doa mustajab. Bahkan disebutkan ketika seseorang mendoakan orang lain, itu juga doa yang mustajab di hari tersebut. Doa seseorang bagi orang lain. Di tanggal 9, kalau seseorang terhalang tidak bisa masuk ke Arafah sampai maghrib, maka dia bisa masuk, ya, malamnya, minimal sebelum datang subuh. Ya, sebelum datang subuh dia masuk. Karena kalau dia tidak masuk sama sekali, maka hajinya tidak sah. Oleh karena itu kita ketahui bahwa mereka yang punya penyakit berat sampai mendapatkan perawatan di rumah sakit, itu sampai dibawa oleh ambulan ke Arafah. Ya, kita bisa lihat antrian ambulan ketika hari Arafah tersebut, karena, ya, itu jemaah haji yang mengalami sakit parah. Kalau
Kalau tidak dibawa ke sana tidak sah hajinya, percuma dia menempuh ribuan kilometer, ya, sehingga akhirnya sampai dibawa oleh rembulan. Kemudian setelah matahari tenggelam, jemaah haji bergegas menuju Musdalifah. Musdalifah adalah tempat antara Arafah dengan Mina. Tempat antara Arafah dengan Mina. Di sana tentunya jemaah haji disunahkan mengakhirkan sholat nanti di Musdalifah. Dia melakukan jama' qasar, ya, takhir, ya, sholat maghrib dan isya 2 rakaat, ya, di jama' takhir di Musdalifah. Lalu apa yang dilakukan? Tentunya diwajibkan untuk mabit di Musdalifah, ya, bagi mereka yang tidak ada uzur. Adapun orang tua ataupun wanita, mereka mendapatkan izin untuk tidak menginap, ya. Hanya saja ulama berselisih pendapat minimal dia berapa lama ada di Musdalifah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, minimal dia sampai tengah malam, dengan hitungan tengah malam yang tadi kita sempat sebutkan, sampai jam 11 atau lebih dari tengah malam itu baru kemudian dia boleh bergegas, ya. Misalnya mau ke Mina, ke hotel transit, ya, atau ke tempat di Mekah misalnya. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sampai, ya, tadi tengah malam. Tapi ulama lain mengatakan, ya, seperti Imam Malik, minimal dia sholat saja, sholat di situ maghrib dan isya, ya. Nah, cuma belakangan kalau Kemenak mengambil fatwanya dari ulama Imam Abu Hanifah, yaitu nurul, cuma lewat saja. Memang kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kalau cuma lewat saja sudah dianggap sah, ya. Pertimbangannya karena kepadatan yang luar biasa pada waktu tersebut. Kalau di sana kita bisa mencari batu, walaupun ini tidak wajib mencarinya di sana. Batu untuk apa? Untuk lempar jumroh. Dan di sana kita tentunya menginap, tidur, ya, di atas lapangan seperti ini. Dan subhanallah, walaupun di atas lapangan, namun tidurnya akan terasa sangat nyaman. Nah, ini tanggal 10. Di tanggal 10 tentunya jemaah haji dia setelah melaksanakan sholat subuh di Musdalifah, dia disunahkan berdoa sampai matahari terbit, ya. Dia terus berdoa dan berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu dia berjalan menuju Mina untuk ke yang tempat yang disebut Jamarot. Jamarot sebelah kiri kita ini, ya, sebelah kiri di gambar ada bangunan Jamarot. Ini tenda-tenda terdekat dengan Jamarot, dan ini apartemen, semacam bangunan, semacam apartemen. Ini tenda untuk jemaah haji dakhili atau haji orang Saudi, ya. Nah, ini Jamarot, ya, tempat lempar jumroh yang terdiri dari 4 lantai, ya, dari 4 lantai. Dan pada tanggal 10 akan terasa sesak penuh jalanan seperti, ya, jalanan seperti jalan tol, isinya manusia semua, ya. Dan sebagian menempuh ke Jamarot ini sekarang dengan kereta, ya. Ini bagi yang tendanya jauh, sebenarnya disediakan kereta. Di tanggal 10 ini jemaah haji akan melempar jumroh Aqobah atau jumrohul kubro. Cuma satu saja, melempar dengan 7 kali lemparan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini adalah tanggal 10 disebutnya Yaum Haji Akbar, hari haji akbar. Sebagian masyarakat mengatakan hari haji akbar itu kalau hari Jumat bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu tanggal ketika wukuf di Arafah. Tapi menurut ahli ilmu, Yaum Haji Akbar berdasarkan hadis-hadis yang ada datang dari Rasulullah SAW,
hari haji akbar itu adalah maksudnya tanggal 10. Ya, jadi setiap tahun ada tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa hari tersebut dinamakan oleh Nabi SAW Yaum Haji Akbar? Karena sebagian besar rangkaian ibadah haji itu dilakukan di tanggal 10. Pertama tadi lempar jumroh, kemudian apa? Memotong hadiu, terutama ini buat jemaah yang tamattu dan apa? Iqran. Mereka harus memotong ini hewan sembelihan walaupun diwakilkan. Ini dilakukan di tanggal 10. Ya. Setelah itu seseorang juga melakukan tahallul awal dengan mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya yang afdol dibotak habis. Ya. Dibotak habis yang afdol seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan beliau mendoakan rahmat bagi mereka yang mencukur habis. Beliau mendoakan hingga 3 kali. Kalau tidak, dia potong secara merata. Nah, ini yang sunnah. Namun ya karena ini haji ya sayang kalau seseorang tidak dipotong habis, tidak dibotakan. Padahal Nabi SAW mendoakan secara khusus, ya Allah rahmatilah orang yang mengundul habis, rahmatilah sampai 3 kali. Kalau yang dipendekkan secara merata itu doakan sekali. Setelah tahallul awal melakukan 2 dari 3 ibadah, lempar jumroh, kemudian dia memotong hewan, dia mencukur rambut, maka dia boleh mengganti pakaiannya. Kalau sudah tahallul awal, dia boleh mengganti pakaiannya. Tidak pakai lagi baju ihram, tapi boleh pakai gamis, pakai baju koko. Ya. Lalu kalau dia mau, dia melaksanakan rukun haji yang lainnya, yaitu tawaf ifadah. Ini termasuk rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Namun pelaksanaannya dia bisa lakukan di hari itu atau di hari-hari lain. Misalnya hari ketika dia mau meninggalkan Makkah, maka itu pun tidak masalah. Tawaf ifadah ya bisa digabungkan dengan tawaf wada. Tawaf ifadah ya 7 putaran, lalu kemudian disambung dengan sa'i haji. Dan ini sa'i yang rukun juga, maka harus dikerjakan. Ini makanya disebut Yaum Haji Akbar, hari Haji Akbar, karena ya banyak dari rangkaian ibadah haji itu dilakukan di hari tersebut. Setelah itu seseorang disunahkan untuk kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam. Namun biasanya sulit ya, kalau datang malam pun tidak masalah. Dan ini hari yang melelahkan tentunya tanggal 10 ini, hari perjalanan yang luar biasa. Karena kita berjalan terus, lalu kemudian di tanggal 11 setelah kita menginap mabit di Mina, maka kita kemudian melempar jumroh. Ini ibadah di tanggal 11, 12 ya, dan 13, yaitu kita hanya melempar jumroh. Kita mabit di Mina, sholat di qashar namun tidak dijamak, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya dengan 2 rakaat. Lalu melempar jumroh. Melempar jumroh waktu yang utama adalah ketika waktu zawal, ketika waktu zuhur, waktu zuhur. Tapi apabila ada aturan dari pemerintah yang mengatur untuk kita tidak melakukan di waktu tersebut, maka itu tidak masalah. Biasanya karena itu juga dari Saudi, ya, dari Saudi yang memerintahkan negara ini jam segini, negara ini jam segitu, ya. Hal ini karena apa? Karena ini disebutnya li ajli salamatil insan, untuk keselamatan manusia. Korban jiwa ketika jumroh, ketika melempar jumroh itu selalu tahun ke tahun selalu ada korban jiwa. Pemerintah Saudi kemudian mencari cara supaya bagaimana korban jiwa ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada. Ternyata caranya dengan mengatur waktu lempar jumroh untuk tidak selalu di waktu puncak. Nah, ternyata mulai ada banyak perbaikan. Karena tahun ke tahun dahulu selalu ada korban jiwa ketika semua melempar di waktu yang bersamaan. Ya, jutaan orang, ya. Jutaan orang di satu tempat yang sama, ya, walaupun 4 lantai seperti ini, ya, tapi tetap saja. Maka akhirnya diatur berdasarkan jamnya. Lalu kemudian di tanggal ke-12 dia melakukan hal yang sama. Dia melempar jumroh 3 tempat
lokasi jumroh. Yang pertama jumroh syukro, jumroh syukro, yang kemudian wusto, dan yang terakhir akobah atau kubro. Dan setelah melempar jumroh syukro dan wusto, dia berdoa menghadap kiblat, dan itu adalah waktu mustajab. Waktu mustajab. Kalau jemaah haji tentunya dia ingin pulang di tanggal 12, maka dia diperbolehkan pulang ke Mekah yang disebut sebagai nafar awal. Kalau dia bergegas keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam tanggal 12, maka disebut nafar awal. Tapi kalau sampai maghrib ya masuk ke tanggal 13 dia masih di Mina, maka dia harus menginap lagi 1 malam yang disebut nafar tadi. Dan dia nanti tanggal 13 dia melempar lagi jumroh ya, lalu setelah itu baru dia boleh pulang ke tempatnya di Mekah. Lalu terakhir rangkaian ibadah haji adalah tawaf wada. Tawaf berpisah. Dan hukumnya wajib kecuali wanita yang mengalami haid, tidak wajib. Namun bagi mereka yang belum tawaf ifadah mau digabungkan dengan tawaf wada, maka tentunya bagaimanapun keadaannya dia harus tawaf ifadah. Ya, dia niatkan tawaf ifadah digabungkan dengan tawaf wada. Bagi wanita yang haid, maka dia niatkan untuk tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah karena rukun, maka walaupun dia datang bulan, dia menggunakan pembalut. Ya, dia masuk dalam keadaan darurat karena ini tidak bisa ditinggalkan, maka dia melakukan tawaf ifadah. Ya. Dan tawaf wada adalah prosesi terakhir dari ibadah haji. Ketika dia pulang, ya, kalau hajinya diterima, maka sebagaimana Nabi SAW mengatakan, roja'at kal-yawmin waladatuhu ummuh, dia akan kembali ke tanah airnya seperti hari dilahirkan oleh orang tuanya atau ibu. Ya. Itulah yang membuat tentunya makin banyak kita kaum muslimin yang sangat bersemangat untuk mengikuti haji, sampai rela bayar 900 juta ya, untuk berhaji walaupun pada Allah ternyata nggak berangkat ya. Karena fadilahnya besar sekali haji ya. Benar-benar bisa menghapuskan seluruh dosa yang berhubungan dengan Allah kalau hajinya diterima ya. Kalau hubungan dengan manusia dia harus selesaikan dulu urusan dengan manusia ya, diselesaikan, dihalalkan, lalu dia datang ke sana, sudah urusan manusia beres, dia minta ampun kepada Allah atas segala dosa, maka dosanya benar-benar bisa dihapuskan seluruhnya. Karena tadi dikatakan dia akan kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi SAW mengatakan ya bahwa tidak ada balasan yang paling tepat untuk mereka yang mabrur ilal jannah, melainkan surga. Dan juga PR berikutnya adalah ketika seseorang sudah pulang haji, bagaimana menjadi haji mabrur? Para ulama secara ringkas ya, dari perkataan para ulama adalah haji yang ketika pulang dia terjadi perubahan. Utamanya dia lebih mengutamakan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Bukan artinya dia tinggalkan dunia, tidak, tapi dia lebih mengutamakan urusan akhirat. Terlihat dari ibadahnya lebih baik, semangatnya dalam ya belajar dan juga mengamalkan ilmunya, dan juga hubungan dengan manusia, interaksinya lebih baik, dan juga dia memberi makan. Sebagian ulama salaf itu mengatakan haji mabrur adalah yang mereka kerap memberikan makan kepada manusia, ya, dan juga memiliki hubungan yang baik kepada manusia. Nah, jadi haji mabrur ini sebenarnya proyek seumur hidup, Pak. Ketika di sana, ya, kita melaksanakan ibadah haji minimal ada 2 hal yang harus kita kuatkan, yaitu kita ikhlas karena Allah melaksanakan ibadah haji ini, dan juga kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya. Namun ketika sudah pulang, ya, haji mabrur adalah dibuktikan dengan perbuatannya, Ya. Itulah yang menjadi PR kita semua, terutama bagi yang sudah
kita setelah pulang, harus berusaha ya menjadikan dirinya berubah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Ini suasana di Mina, tenda di Mina. Saya kurang jelas videonya Pak ya. Mungkin karena terlalu terang ya lampunya. Baik, silakan bila ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Pak, Ya, silakan. kalau kawasan Arafah itu sebenarnya luasnya berapa sih areanya itu? Kawasan Eropa. Iya, kawasan Arafah itu ya. Secara persis saya tidak tahu, ya. Cuma dia wilayah yang sangat luas ya. Letaknya kan 22 km di luar kota Makkah. Dan dia nanti akan diberi tanda, batasan kota, Ya. batasan Arafah ini. Dan karena itu ada perlu petanya itu kan ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Itu Baik. apakah tidak bisa jaraknya Arafah dengan Musdalifah itu dipendekkan gitu sehingga orang kalau mau berjalan itu juga nggak terlalu jauh gitu. Dipilih yang paling dekat dengan misalkan batasannya Masalahnya Arafah. semuanya ingin seperti itu Pak. Jemaah hajinya kebanyakan, jadi nggak bisa. Artinya kalau misalnya Indonesia nih ingin di Arafahnya paling ujung, Ya, gitu kan? ya gitu dekat Nanti kemudian di Musdalifah. Musdalifahnya paling ujung. Iya. Negara lain juga sama ingin seperti itu. Juga ada Jadi yang ini petanya secara ringkas. Ya, ini Masjidil Haram, ini Mikot. Ini tadi kita lihat petanya belum jelas. Nah ini petanya. Nomor yang 8 ini adalah Masjidil Haram. Terus tadi kedua ini adalah Mina. Ya. Yang ada Jamarat di sebelah kirinya ini Jamarat. Ya. Sebelah bawahnya itu Jamarat, tempat yang berjumroh. Dan Musdalifah berada di tengah. Ini petanya. Ini berdasarkan kota sebenarnya ya. Jadi kota sebenarnya kota Mekah seperti ini. Ini Musdalifah, yang paling kanan ini Jabal Arafah. Ya. Jabal Arafah. Yang pasti kita harus, yang penting kita ketika di Arafah, kita ketika wukuf harus berada di batasnya. Kan ada tulisan nanti Arafah start here, ya. Arafah mulai dari sini. Kalau kita keluar dari batas itu ketika wukuf, maka wukuf kita tidak sah. Cuma kalau pilih di ujung saja itu tidak memungkinkan Pak. Itu mah berdasarkan aturan Saudi saja ya. Karena tidak akan cukup tempatnya. Luas tapi tidak akan cukup kalau dipusatkan. Jadi dia memang harus melebar. Ya, makanya tadi kita lihat nih Arafah itu seperti ya. Nah ini Arafah ya. Luas Pak ya. Kalau tenda orang Indonesia itu biasanya jauh dari Jabal Rahmah, jauh dari Jabal Rahmah, juga jauh dari Masjid Namirah. Biasanya khutbah Amirul Hajj internasional, pemimpin haji internasional itu dari ulama Saudi, itu biasanya dilakukan di Masjid Namirah. Masjid Namirah ini jauh. Begitu pula Jabal Rahmah ini jauh. Jadi itu menunjukkan luas, tapi semua terisi ketika hari Arafah. Artinya memang kalau cuma dipusatkan di tempat terdekat itu sulit. Jadi memang harus menyebar karena memang luas tapi tidak untuk menampung jemaahnya juga bisa sampai 5 juta orang.
bisa sampai 5 juta orang. Tahun ini lebih sedikit karena memang banyak aturan-aturan baru dari Saudi. Tapi tahun-tahun kemarin itu bisa sampai 5,5 juta orang. Sehingga tidak mungkin untuk berkumpul di satu titik, memang harus disebar seperti itu. Allahu a'lam. Ya, kemarin kan ada kiai dari Jawa Timur itu meninggal. Iya. Karena berjalan dari Musdalifah sampai Mina. Iya. Katanya kok sampai siang berjalannya itu, apakah dia menginap terus di Baik, Musdalifah ke Mina itu biasanya jalannya dari mulai pada matahari terbit menjelang waktu suruh seperti jam segini itu berjalan. Memang cukup lama. Kalau sampai siang mungkin karena dia kelelahan, Pak. Maksudnya memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan jalan cepat. Ya. Tapi mungkin bapak-bapak yang pernah pengalaman, kita jalan dari Musdalifah sampai ke Mina itu memang bisa berjalan sekitar 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. jauh. Jadi mungkin bapak kira ini mungkin di ujung Musdalifah ya, dekat ke Arafah ya. Iya, mungkin Bisa jadi. itu. Jadi terlalu jauh dia karena mengikuti berjalan. Akhirnya Pak Kiai itu kecapean, meninggal akhirnya. Iya. Sebenarnya kalau memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan, dia harusnya tidak menginap, dia tidak berjalan, dan dia bisa menginap di Mina sebenarnya, sehingga lebih dekat. Dia termasuk dapat wudhu, ya, seperti itu. Allahu a'lam. Silakan ibu ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang terkait dengan ibadah haji, Ya. yang pernah saya dengar ya, bahwa ibadah haji itu adalah ibadah badaniyah. Ya. Jadi badan kita yang harus Ya. pergi tidak bisa ibadahkan. Ya. Kemudian yang kedua terkait sholat. Ya. Sholat yang waktu di Musdalifah kan dijama ya. Ya. Bagaimana kalau kesehariannya di Mekah, apakah kita melaksanakan seperti safar terus dijama itu? Baik. Ya. Mengenai ibadah haji, betul kalau secara logika kita seperti itu. Itu adalah ibadah badaniyah. Itu logika atau kira-kira dalil? Ada yang menjelaskan dalil juga sih. Ya, dalilnya apa kemudian? Itu kan sebenarnya lebih ke pemahaman. Tapi ada dalil-dalil yang menyebutkan secara rinci. Seseorang di zaman Nabi SAW, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Ya Allah, aku memenuhi panggilan haji atas nama Subrumah. Nabi SAW mengatakan man Subrumah, siapakah Subrumah? Akhuli, saudaraku, kata orang tersebut. Ya, kata Nabi SAW, hajj anka thumma Subrumah. Haji dulu atas dirimu, baru nanti kemudian haji atas nama Subrumah. Artinya Nabi SAW mengisyaratkan, kalau kamu mau memadamkan, maka haji dulu atas nama dirimu. Maksudnya kamu silakan haji dulu selesai, nanti di tahun berikutnya baru haji atas nama Subrumah. Di situ Nabi SAW mengisyaratkan akan adanya badal haji. Begitu pula seorang wanita yang dia mengatakan ya Rasulullah, dan ini riwayat-riwayat yang sahih ya. Mereka mengatakan ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tidak bisa menempuh perjalanan. Jadi sakitnya sudah parah, sehingga tidak mungkin menaiki kendaraan untuk ke Mekah. Ya. Apakah aku berhaji atas namanya? Kata Nabi SAW, haji atas namanya. Ya. Itu menunjukkan apa? Adanya badal haji. Dan itu yang difahami ulama 4 mazhab semuanya. Ya. Memang ada yang mengatakan seperti itu dapat pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Tidak berdasarkan ditopang oleh dalil yang kuat, tapi berdasarkan pemahaman. Ya, berdasarkan pemahaman tadi kan bahwa itu ibadah badaniyah harus dilaksanakan betul, tapi dalilnya ada. Sedangkan kita dalam agama kita tunduk kepada dalil kan, bahkan sering dikatakan kita harus tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam As-Sunnah jelas ada. Dan yang difahami oleh para ahli ilmu, mereka mengatakan bahwa adanya mengenai haji haji badani. Ya, berdasarkan tadi kan beberapa hadis yang menyebutkan hal demikian. Seperti itu ya. Sudah berhaji dulu. Ya, menurut sebagian ulama dan yang lebih kuat memang harus sudah berhaji dulu. Ya, harus sudah berhaji terlebih dahulu.
Yang berikutnya mengenai sholat ketika di Mekah, apakah dia bisa sholatnya dikosor gitu Bu ya? Nah ini kembali lagi kepada perbedaan pandangan ulama ya mengenai batas seseorang boleh mengkosor sholatnya ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa batasnya ini ya selama dia masih dalam safar dia boleh melaksanakan kosor sholat. Namun kalau jumhur ulama mengatakan kalau dia sudah di Mekah dan atau dia berniat lebih dari 4 hari di Mekah ataupun di Madinah, jangan dia mengkosor sholatnya. Tapi kalau kurang dari itu, ya dia niat cuma di Mekah kayak umroh. Kalau umroh itu kita di Mekah Madinah sebenarnya kita bisa mengkosor sholat. Kenapa? Karena kita di Mekah, kalau yang program 9 hari itu biasanya di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari. Nah, jadi menurut jumhur ulama kalau kita niat tinggal ya tidak lebih dari 4 hari maka boleh. Tapi kalau lebih dari itu maka sholat seperti biasa. Walaupun sayang ya sebenarnya kalau kita terkadang jemaah haji juga dia mau kosong tapi sayang juga ketika dia berkesempatan sholat di belakang Imam Masjidil Haram dia jamaah sama kosong terus sayang juga gitu ya. Sedangkan dia bisa ikut sholat berjamaah seperti itu. Jadi mukimin ya disebutnya sibuk mukimin atau sibul mukim. Sibul mukim ini seperti mukim kalau dia dianggap sudah, kalau dia berniat lebih dari 4 hari. Sibuk al mukim seperti mukim gitu ya. Nah tapi itu intinya perbedaan pandangan itu kembali lagi mengenai batasan seseorang boleh mengkosor sholat dalam safarnya ya. Tapi kalau jumhur tadi yang saya sebutkan mayoritas ulama seperti yang tadi kami sebutkan begitu ya. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Mengenai tawaf tadi disampaikan bahwa tawaf ibadah itu harus sehingga walaupun seorang wanita sedang haid dia harus melakukan tawaf ibadah. Tapi tadi saya kalau ada apa namanya Kalau ibadah. Tawaf ibadah itu bisa disatukan dengan tawaf ibadah. Iya. Kalau belum dilakukan tawaf ibadah. Betul. Nah kalau untuk wanita haid itu bagaimana? Baik. Kalau wanita haid maka niatnya dia bukan tawaf wada tapi judulnya tawaf ifadah. Karena tawaf wada ini hukumnya wajib. Bedanya wajib sama rukun apa? Para ulama memisahkan. Kalau rukun itu nggak bisa ditawar. Kalau nggak dilakukan maka dia hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib, ya dia kalau tidak melakukan maka dia membayar dam istilahnya. Dam itu apa? Darah. Maksudnya mengalirkan darah, memotong hewan. Tapi kalau rukun seperti tawaf ifadah itu nggak bisa ditawar, harus dikerjain. Ya, nggak bisa saya bayar dam aja lebih banyak dibanding yang lain, nggak bisa. Tetap dia harus kerjain. Sehingga wanita yang haid kalau sampai hari terakhir dia mau pulang ke tanah air, dia belum tawaf ifadah, maka dia tawaf ifadah sesuai dengan keadaannya. Dia masuknya dalam kondisi darurat. Darurat itu tubihul mahdurat, keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Jadi kalau dia juga belum, tentunya dia juga belum tawaf wada ya. Namun karena tawaf wada itu hukumnya wajib, ya, ketika dia haid maka dia gugur, dia cukup niatkan saja tawaf ifadah. Tapi kalau dia dalam keadaan suci, seseorang boleh menggabungkan antara tawaf ifadah dengan tawaf wada seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah haji saudara-saudara kita kaum muslimin yang sekarang insya Allah menuju pulang ya ke tanah masing-masing, dan juga mereka yang belum berhaji Allah mudahkan untuk segera bisa berhaji. Mereka yang sudah semoga Allah berikan kemakmuran dengan menjaga amal ibadahnya dan menjadikan diri lebih baik ya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari sini. Pasti.